Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan PPT tentang hakikat perkembangan. Tapi sebelum itu saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adnan Zahran Suhardi dengan NIM 2001301500060 dari kelas PJKRB. Dosen pengampu Dr. Andes Haji Baharudin MPD dan Muhammad Adnan Hussein SPD MPD dan Dr. Ahmad Adil MPD. Jadi langsung saja kita masuk di materinya, yaitu hakikat perkembangan. Apa itu hakikat perkembangan? Hakikat perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan kesinambungan. Di materi hakikat perkembangan ini saya akan memaparkan pertama, konsep psikologi perkembangan; kedua, hakikat perkembangan; ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan; dan prinsip perkembangan. Yang pertama, konsep psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani dengan dua kata, yaitu psi dan logos, di mana psi itu sendiri berarti jiwa atau ruh, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi secara etimologis, psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau ruh. Sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang otonom, psikologi kemudian memiliki beberapa cabang ilmu atau aliran. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan pandangan yang dipelajari dari beberapa orang atau aliran ilmu psikologi yang ada tersebut. Salah satunya yang akan dibahas dalam hal ini adalah terkait dengan psikologi perkembangan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang menjelaskan secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogenetik, yaitu mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan yang terjadi di dalam diri, baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya. Berdasarkan pemahaman yang tadi, maka dapat kita tarik secara singkat bahwa dengan mempelajari psikologi perkembangan dapat kita ambil beberapa manfaat di dalamnya. Di antaranya yaitu untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkat usia. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya. Yang ketiga, untuk mengetahui kapan individu bisa diberi stimulus pada tingkat perkembangan tertentu. Yang keempat, agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi anak. Yang terakhir, khusus bagi guru, agar dapat memilih dan memberikan materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Hakikat perkembangan. Menurut Kartono, perubahan psikolofisis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisis yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar pada waktu tertentu menuju kedewasaan. Sementara itu, perkembangan menurut Yusuf pada tahun 2009 itu adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis,
progresif, dan kesinambungan baik terhadap fisiknya maupun psikisnya. Dengan kata lain, pertumbuhan berarti proses perubahan yang berhubungan dengan kehidupan jasmania individu, sedangkan perkembangan berarti proses perubahan yang berhubungan dengan kejiwaan individu, di mana perubahan tersebut akan terwujudnya dalam tingkah laku yang dapat diamati. Sedikitnya ada empat istilah yang berdekatan bahkan saling terkait pengertiannya. Yang pertama itu pertumbuhan, kedua perkembangan, yang ketiga kematangan, dan yang terakhir adalah perubahan. Yang pertama, pertumbuhan. Istilah pertumbuhan atau growth ini merupakan sebuah kata yang lazimnya digunakan dalam disiplin ilmu biologi. Oleh sebab itu, dalam memahaminya akan lebih bersifat biologis. Pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai sebuah proses kenaikan massa dan volume yang dikarenakan adanya tambahan substansi dan perubahan bentuk yang terjadi selama proses tersebut. Dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa pertumbuhan ialah suatu perubahan secara biologis yang dialami oleh makhluk hidup, yaitu berupa pertambahan ukuran, baik volume, bobot, maupun jumlah sel yang bersifat irreversible. Perubahan yang bersifat irreversible ini maksudnya suatu perubahan yang tidak dapat kembali ke semula. Kemudian perkembangan. Perkembangan ialah perubahan yang terjadi selama proses pertumbuhan menuju keadaan yang lebih dewasa dibandingkan sebelumnya, sehingga terbentuk organ-organ atau sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda pula. Dengan kata lain, perkembangan adalah suatu gejala perubahan dalam fungsi dari organ-organ yang telah mengalami pertumbuhan tersebut. Pada aspek ini lebih ditekankan pada perubahan fungsi atau psikis yang lebih kompleks, sehingga pada perkembangan ini tidak dapat diukur dengan mudah, tetapi hanya bisa dilihat gejala perubahannya. Pengertian ini dijelaskan oleh Santrock, di mana perkembangan memiliki makna sebagai pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Kebanyakan perkembangan melihat pertumbuhan, meskipun melibatkan juga penuaan. Sebagai contoh proses yang terjadi pada sebuah tanaman buah dari bibit pohon yang kecil menjadi besar dengan pohon rindang, daun lebat, dan buah yang rabun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak lahir sampai masa meninggal seorang individu tidak pernah statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Atau dapat diartikan bahwa perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan dari proses perubahan yang ada dalam individu, baik terkait dengan fisik, mental, sifat, dan ciri-ciri yang baru pada level yang lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan. Yang ketiga ada kematangan atau maturation. Banyak orang mendeskripsikan dewasa sebagai matang atau tua, dan sebaliknya kekanak-kanakan sering didefinisikan sebagai terlalu muda atau belum cukup umur. Pendefinisian yang terlalu abstrak terlebih karena usia tidak pernah bisa membatasi perkembangan psikologis. Dapat dipahami bersama bahwa kita tidak hanya bisa berpikir bahwa perkembangan sebagaimana dihasilkan oleh proses-proses biologis, kognitif, dan sosioemosional yang paling mempengaruhi, tetapi juga oleh kedewasaan dan pengalaman yang mempengaruhi. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa kematangan terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari.
atau bisa juga dikatakan bahwa kematangan adalah kemampuan untuk pengendalian diri dan tidak mudah terpancing oleh reaksi dan provokatif yang ditandai dengan bertahan untuk tidak impulsif, mengendalikan emosi, mampu merespon secara kalem dan situasi frustrasi, mampu mengelola stres secara efektif, dan mengendalikan emosi negatif yang bertindak secara konstruksi untuk mencari penyelesaian, dan yang terakhir mampu memenangkan orang lain di samping memenangkan diri sendiri. Yang keempat, perubahan. Disampaikan oleh Desmita bahwa perubahan-perubahan dalam perkembangan bertujuan untuk memungkinkan dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya di mana ia hidup, supaya upaya atau tujuan yang ada dalam setiap perubahan ini dapat dianggap sebagai suatu dorongan untuk melakukan sesuatu yang tepat untuk menjadi manusia seperti yang diinginkan, baik secara fisik maupun psikis. Kesemuan hal tersebut merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan aktualisasi dalam diri individu. Desmita juga menjelaskan bahwa secara garis besar perubahan yang terjadi dalam perkembangan dibagi menjadi empat. Yang pertama, perubahan dalam ukuran besarnya. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam proporsinya. Yang ketiga, hilangnya bentuk atau ciri-ciri lama. Yang keempat, munculnya atau lahirnya bentuk atau ciri-ciri baru. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ada 3, yaitu aliran nativisme, yang kedua ada aliran empirisme, dan ketiga aliran konvergensi. Aliran nativisme. Menurut aliran ini perkembangan organisme dibentuk oleh faktor pembawaan. Aliran ini mengemukakan bahwa manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat dan pembawaan, baik karena berasal dari keturunan orang tuanya maupun karena memang ditakdirkan demikian. Jika individu pembawaannya baik, maka akan baik pula individu tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kedua, aliran empirisme. Salah satu tokoh aliran ini adalah John Locke yang mengembangkan teori tabula rasa. Menurut manusia bagaikan tabula rasa, yakni meja lilin yang putih bersih, belum digoreskan apapun. Mau dijadikan gambar-gambar apa saja meja lilin tersebut, terserah pelukisnya. Meja lilin di sini melibatkan sebagai bayi yang baru lahir yang akan berkembang. Sedangkan pelukis adalah lingkungan yang akan membentuk jadi apapun anak yang baru lahir ini. Dengan kata lain, aliran empirisme sangat yakin bahwa pengembangan organisme dibentuk oleh lingkungan. Yang ketiga, ada aliran konvergensi. Aliran ini mempercayai bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia tidak hanya berasal dari lingkungan. Jadi tidak berasal dari lingkungan saja atau pembawaan saja, tapi dipengaruhi oleh keduanya. Faktor pengalaman tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman. Begitu juga sebaliknya. Perkembangan yang perkembangan jika ada kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan potensial kodrati, anak bisa mendorong berfungsinya segenap kemampuan anak. Prinsip perkembangan. Adapun tujuan perkembangan adalah untuk menjadikan individu manusia dewasa yang mandiri, sedangkan prinsip-prinsip perkembangan itu adalah sebagai berikut. Perkembangan tidak terbatas pada pertumbuhan secara fisik. Perkembangan selalu menuju proses diferensi dan integrasi. Perkembangan dimulai dari respon yang bersifat umumnya menuju khusus. Setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Setiap individu
mempunyai tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendiri. Di dalam perkembangan dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Setiap individu seperti halnya organisme lainnya memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan sebagainya. Dalam perkembangan terdapat masa PK, yaitu suatu masa dalam perkembangan individu di mana suatu fungsi jasmani ataupun rohani dapat berkembang dengan cepat jika mendapat latihan yang baik dan kontinu. Perkembangan tiap-tiap individu pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan. Mungkin itu saja yang saya sempat bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.